Pernah kepikiran nggak kenapa harga sebuah barang bisa jauh lebih mahal dari sekedar bahan bakunya? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal main peran jadi detektif keuangan buat membongkar biaya-biaya tersembunyi yang sebenarnya bisa nentuin hidup matinya sebuah bisnis. Kalau Anda pernah penasaran kenapa akuntansi manajemen itu penting banget, siap-siap aja karena kita akan bongkar rahasia dapur produksi yang sesungguhnya. Oke, coba bayangin gini. Kita gampang banget ngitung biaya bahan baku, ya kan? Kayak, oh butuh baja sekian ton buat bikin mobil. Tapi, gimana caranya kita bagi tagihan listrik pabrik yang campur aduk itu? Atau gimana cara ngebagi gaji manajer pabrik ke ribuan produk yang beda-beda dengan adil? Nah, itu dia teka-tekinya. Ibarat papan catatan detektif, hari ini kita punya 4 agenda utama. Pertama, kita kenali para tersangka lewat kategorisasi biaya. Kedua, metode interogasi alias filosofi perhitungan biaya. Ketiga, kita masuk ke jebakan proses, 2 tahap. Dan terakhir, kasus ditutup di mana kita membedah biaya akhirnya. Langsung aja masuk ke bagian pertama, para tersangka, yaitu mengkategorikan biaya. Buat mecahin misteri ini, kita harus samain persepsi dulu nih soal istilah-istilahnya. Gampangnya gini, objek biaya itu adalah produk spesifik yang lagi kita selidiki. Nah, kalau overhead, ini adalah biaya nggak langsung yang benar-benar susah dilacak. Contohnya kayak uang sewa pabrik atau asuransi. Biaya-biaya siluman ini entah gimana caranya harus tetap kita bebankan ke objek biaya tadi. Coba perhatikan tabel ini. Menarik banget kan lihat gimana biaya itu numpuk satu sama lain? Kita mulai dari biaya utama yang benar-benar mentah, terus makin naik dan membengkak sampai jadi total biaya operasional bisnis. Baja buat mobil itu biaya langsung, gampang banget dilacaknya. Tapi sewa pabrik, itu udah masuk overhead produksi yang sering banget bikin total biaya asli sebuah produk jadi buram. Masuk ke bagian 2, metode interogasi alias memilih metode perhitungan biaya. Sekarang setelah kita kenal siapa aja tersangkanya, yuk kita lihat gimana sih filosofi akuntansi nginterogasi biaya-biaya ini. Nah, di sini ada perdebatan klasik. Metode biaya serapan itu seakan maksa produk buat menyerap semua biaya pabrik, termasuk biaya tetap. Di sisi lain, ada metode biaya variabel yang malah ngebuang biaya tetap itu dari produk dan murni menganggapnya sebagai pengeluaran di periode waktu tersebut aja. Percaya deh, milih pakai metode yang mana itu bakal ngaruh banget ke nilai stok di akhir tahun. Makanya di tahun 80-an muncul yang namanya System Activity Based Costing atau ABC. Ini revolusioner banget. Sistem ini dibikin biar kita berhenti nebak-nebak, pakai alokasi pukul rata, dan mulai melacak secara pasti aktivitas apa sih yang benar-benar bikin biayanya naik. Ini ngasih kita tingkat presisi yang jauh lebih tajam. Oke, bagian 3. Jebakan proses penyerapan 2 tahap. Poin krusialnya ada di gimana cara matematis kita ngejebak biaya-biaya ini biar masuk ke produk kita. Kalau dilihat di diagram ini, alirannya beneran mirip corong raksasa kan? Kita kumpulin dulu biayanya di departemen layanan, terus kita peras masuk ke departemen produksi, sampai akhirnya netes ke masing-masing produk secara individual. Biar nggak pusing, kita pecah proses alokasi ini jadi 4 langkah. Anggap aja ini semacam checklist mental kita buat ngurai benang kusut si overhead ini. Di langkah pertama, bayangin kita punya tagihan raksasa bareng-bareng, misalnya uang sewa 40.000 pound sterling. Kita harus pakai logika dasar, contohnya mengukur meter persegi luas lantai, buat ngebagi beban sewanya secara adil ke tiap departemen. Jadi yang pakai ruangan luas, ya bayarnya harus lebih banyak. Nah, langkah kedua ini nih yang agak tricky. Staf pemeliharaan atau staf kantin kan nggak ikut ngerakit produk ya. Tapi gaji mereka tetap harus dibayar dong. Makanya kita butuh rumus matematis buat menggeser biaya dari departemen layanan ini masuk ke departemen yang beneran memproduksi barang. Lanjut ke langkah ketiga dan keempat. Begitu semua biaya udah numpuk di bagian produksi, kita bagi deh totalnya sama basis aktivitas tertentu. Misalnya yang total jam pemakaian mesin. Dari situ ketemulah tarif per jam yang presisi, yang akhirnya bisa kita tempel langsung ke produk akhir kita. Akhirnya kita sampai di bagian 4. Kasus ditutup. Kita udah telusuri alirannya, sekarang mari kita hitung hasil akhirnya. Coba kita ambil contoh dari kasus Flying Fish Ltd. Kalau mereka punya overhead 100.000 pound sterling, terus dibagi 25.000 jam kerja langsung, ketemulah angka pas 4 pound sterling untuk beban overhead tersembunyi per jam kerjanya. Angka inilah yang mutlak harus ditanggung sama produknya. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita harus peduli sama hitung-hitungan report ini? Karena gini, kalau Anda salah ngitung si 4 pound sterling tadi,
harga jual barang Anda bakal salah total. Skenario terburuknya, Anda bisa tanpa sadar matiin produk yang sebenarnya paling ngasih untung buat perusahaan. Bahaya banget kan? Jadi kesimpulannya, bisnis itu punya beberapa patokan utama buat nyerap overhead mereka. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, milih basis yang tepat dari daftar ini adalah kunci mutlak buat ngebongkar profitabilitas yang sebenarnya. Kalau proses kerjanya pakai robot, ya pakai patokan jam mesin. Kalau banyak dikerjakan tangan, pakai jam kerja manusia. Semudah itu sebenarnya teorinya. Jadi, sebelum kita selesai, coba deh lirik benda terdekat yang ada di meja Anda sekarang. Pulpen kek, HP, atau cangkir kopi. Kira-kira misteri akuntansi apa aja nih? Dari mulai sewa gudang, gaji satpam, sampai asuransi pabrik yang lagi sembunyi di balik label harganya? Coba dipikirin deh, dijamin Anda nggak bakal lihat barang-barang dengan cara yang sama lagi. Terima kasih udah gabung di sesi kita dan selamat berhitung.